Perintah Kaisar Naga. Bab 1151 sampai dengan 1160. Audiobook Novel Silat. Episode 116. Penting untuk menghindari pusat perhatian terlebih dahulu. Sekarang Dev memiliki pagoda penindasan iblis dan peta 9.000 mil pegunungan dan sungai, sehingga dia dapat berlatih dimanapun dia berada. Selama kekuatan Dev meningkat, dia tidak perlu takut pada orang-orang di Kyoto. Di pesawat ke Hongcheng, Dev mengirim pesan kepada Yansen. Ketika pesawat mendarat di Bandara Hongcheng, Yansen sudah mengemudi untuk menjemput Dev. Selain Yansen, Elias Gu dan Huan Su juga datang, serta banyak tokoh terkemuka di Hongcheng. Hampir seluruh bandara datang untuk menyambut Dev. Ketika Dev turun dari pesawat, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Tuan Chen. Yansen bergegas maju dan membungkuk sedikit. Dev belum terlihat selama lebih dari sebulan, dan Dev belum kembali ke Hongcheng selama beberapa bulan. Tuan Chen. Banyak tokoh terkemuka di Hongcheng maju dan membungkuk kepada Dev. Wajah Dev sedikit tidak enak dilihat. Dia kembali sekarang, bukan untuk pamer atau apa. Dia datang untuk bersembunyi. Kali ini, dia sangat panas dan dia takut keberadaannya akan segera diketahui. Yansen, biarkan orang-orang ini pergi. Dev dengan cepat masuk ke mobil dan berkata kepada Yansen. Melihat Dev sedikit tidak senang, Yansen segera mengirim seseorang untuk membubarkan orang-orang itu. Elias Gu dan Huan Su juga masuk ke mobil bersama. Keduanya menatap Dev dan langsung menunjukkan rasa penasaran kepada Dev. Meskipun keduanya tidak berbicara, Dev mengerti mata mereka. Mereka pasti ingin bertanya kepada Yuki dan Ellie mengapa mereka tidak kembali bersama. Dev tidak punya pilihan selain memberitahu Elias Gu dan Huan Su tentang situasinya saat ini. Ketika mereka mendengar bahwa Dev kembali untuk menghindari pengejaran, ekspresi kedua orang itu berubah. Dev, bagaimana semuanya menjadi seperti ini? Huan Su bukan dari dunia seni bela diri, jadi dia tidak tahu apa yang dilakukan Dev di Kyoto. Paman Su, aku harus memaksakan beberapa hal. Dev tidak ingin menjadi dirinya yang sekarang, tetapi ibu kandungnya masih dalam keluarga panjang, dan Yuki masih dikurung di aliansi seni bela diri. Apa yang bisa dilakukan Dev? Oke, mari kita kembali dulu dan membicarakannya. Setelah Elias Gu selesai berbicara, dia meminta Yansen untuk segera mengendarai mobil kembali. Rombongan pergi ke halaman Elias Gu. Begitu mereka memasuki halaman, Dev melihat halaman penuh barang antik, yang menunjukkan kecintaan Elias Gu terhadap barang antik. Orang itu Frederick tidak buruk. Aku menerima beberapa barang antik selama ini. Dev, bisakah kamu melihat apakah kamu suka atau ingin menggunakannya? Elias Gu menunjuk barang antik di halaman dan berkata. Dev meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya, kekuatannya saat ini tidak lagi cukup untuk mengandalkan energi spiritual yang lemah pada barang antik ini untuk diolah. Dev, ketika kamu kembali ke Hongcheng kali ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa bersembunyi selama beberapa hari, kan? Orang-orang itu pasti akan menebak bahwa kamu ada di sini. Huan Su bertanya dengan cemas. Aku hanya tinggal selama 2 hari. Ketika aku memutuskan kemana harus pergi, aku akan segera pergi. Dev juga tahu bahwa itu bukan solusi jangka panjang untuk tinggal di Hongcheng. Orang-orang di Kyoto pasti akan menemukannya di sini, belum lagi dunia seni bela diri di Jiangbei. Jika mereka tahu bahwa mereka kembali, mereka juga akan mengincar mereka. Bagaimanapun, kristal naga di tubuhnya terlalu menggoda, dan dia pasti diburu. Tuan Chen, saya pikir Anda bisa pergi ke kota Nanhua untuk menemukan Frederick itu. Pada saat ini, kata Yansen. Nanhua? Dev memandang Yansen dengan aneh, bahkan jika aku pergi ke kota Nanhua, dengan kekuatan keluarga sekte di Kyoto, mereka dengan mudah untuk mengetahuinya. Tuan Chen, saya tidak menyuruh Anda untuk tinggal di kota Nanhua. Tetapi bukankah Frederick itu sering melaut? Anda bisa mendapatkan perahu besar, menyiapkan perlengkapan hidup, dan tinggal di laut sebentar, sehingga tidak ada yang bisa menemukanmu. Yansen menjelaskan. Aku harus menangkapnya. Mendengar penjelasan Yansen, mata Dev berbinar. Dia bisa pergi ke laut untuk sementara waktu, dan di laut yang luas, tidak ada yang bisa menemukan dirinya sendiri, dan Dev bisa berlatih dengan tenang.
Hahaha, kamu benar. Kenapa aku tidak memikirkannya? Dev tertawa dan menepuk bahu Yansen. Dev hanya tinggal di Hongcheng selama 1 hari, dan kemudian bergegas ke kota Nanhua. Keluarga Jin adalah keluarga terbesar di kota Nanhua, dan dengan kekuatan puncak Grandmaster Frederick, dia mengendalikan seluruh dermaga kota Nanhua. Namun, beberapa orang menatap posisi seperti itu. Keluarga Du, yang juga berada di kota Nanhua, telah lama mengincar daging gemuk di dermaga, tetapi karena kekuatan Frederick, keluarga Du hanya dapat menyaksikan Frederick menghasilkan banyak uang. Namun, untuk merebut dermaga dari Frederick, keluarga Du menghabiskan banyak uang untuk mengundang 3 tuan besar. Setelah berita itu keluar, Frederick langsung panik. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Sekarang seluruh kota Nanhua tahu bahwa keluarga Du telah mengundang 3 tuan besar, dan segera keluarga Du akan menyerang kita. Pengurus rumah tangga keluarga Jin berkata dengan panik. Frederick berkata dengan wajah jelek, di mana keluarga Du mengundang tuan seperti itu, belum lagi 3 tuan besar, bahkan seseorang dapat menghapus seluruh kota Nanhua. Tuan, mengapa kita tidak mengundang 4 pahlawan Nanshan? Tanya kepala pelayan. Tolong gunakan pantat mereka, bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari tuan besar? Frederick mengutuk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekarang banyak orang di rumah yang panik, dan beberapa orang bahkan menyelinap pergi. Kata kepala pelayan dengan cemas. Frederick mengerutkan kening, tetapi segera alisnya terangkat dan berkata, ngomong-ngomong, jika keluarga Du dapat mengundang seorang tuan, begitu juga keluarga Jin kita. Saya hampir lupa, pria dan wanita yang sering mengikuti Gu, tampaknya mereka cukup hebat. Frederick berbicara tentang Yansen dan Fata. Selama ini, Frederick sering mengirim barang antik ke Elias Gu, dan dia juga bertemu Yansen dan Fata beberapa kali. Tapi dengan hanya 2 dari mereka, bisakah mereka mengalahkan 3 tuan besar dari keluarga Du? Pelayan itu bertanya dengan curiga. Jangan khawatir tentang itu, saya akan menelepon dan mengundang orang untuk membicarakannya. Selain itu, dari mereka semua ada Tuan Chen. Jika mereka tidak dapat dikalahkan, maka undang Tuan Chen. Saat Frederick berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon. Tetapi pada saat ini, seorang pelayan keluarga Jin bergegas masuk. Tuan, itu tidak baik, itu tidak baik. Keir Du dari keluarga Du membawa orang untuk membunuh, orang-orang kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ketika Frederick mendengar ini, wajahnya langsung berubah. Tentu saja, 3 tuan besar dan orang-orang dari keluarga Jin tidak bisa menghentikan mereka. Tuan, saya tidak berpikir bahwa keluarga Du akan membunuh begitu cepat, mengapa Anda tidak bersembunyi sebentar? Pengurus rumah tangga membujuk Frederick. Tidak, aku akan keluar dan melihat. Frederick melangkah keluar, dia tahu bahwa keluarga Du tidak ada di sini untuk membunuh, dan jika itu benar-benar tidak bisa dilakukan, dia akan menyerahkan beberapa manfaat dermaga kepada keluarga Du. Ketika Frederick berjalan ke halaman, dia melihat para pelayan keluarga Jin terbaring di tanah, dan seorang pemuda menatapnya dengan mencibir. Pemuda ini adalah Keir Du, tuan muda dari keluarga Du. Ada 3 orang parubaya berdiri di belakang Keir, masing-masing memancarkan paksaan yang samar. Bahkan jika Frederick sendiri adalah puncak master, dia merasa takut dengan tekanan ini. Keponakan tertua, apa yang membuatmu begitu marah? Jika para pelayan memprovokasimu, katakan saja padaku, dan aku akan mengurus mereka untukmu. Frederick tersenyum dan kemudian berkata kepada Keir. Meskipun Frederick akan mati karena marah sekarang, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda itu, yang menunjukkan bahwa orang ini sangat lihai. Keir melirik Frederick, tetapi dia tidak menunjukkan penghargaan apapun, tetapi berkata dengan dingin, Frederick, dermaga di kota Nanhua telah ditempati oleh keluarga Jin Anda selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, keluarga Jin Anda telah menghasilkan cukup uang, kan? Pertimbangkan untuk membiarkan orang lain makan juga? Ada ratusan perahu di kota Nanhua, 90% di antaranya milik keluarga Jinmu. Kamu menghasilkan banyak uang, tidakkah kamu takut mati? Ketika Frederick mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Bagaimana Keir yang seorang junior, mengatakan dan berbicara dengannya sangat tidak sopan. Frederick berwajah dingin, berusaha menekan amarah di hatinya. Keponakan tertua, 2 keluarga kita.
Berhenti, aku bukan keponakan tertuamu, izinkan aku memberitahumu, hari ini aku di sini untuk mencaplok keluarga jinmu. Jika kamu dengan patuh menyerahkan semua properti keluarga jin, kamu mungkin masih memiliki kehidupan yang tersisa. Sebelum Frederick selesai berbicara, Keir melambaikan tangannya dan berkata. Kali ini, Keir benar-benar merobek wajahnya, dan Frederick mengerutkan kening dalam-dalam. Lihat ini, saya akan memberi Anda 80% dari properti di dermaga, dan saya juga akan memberi Anda semua kapal. Saya hanya akan menyisakan 2 kapal pesiar. Frederick berdiskusi dengan Keir. Tidak bisakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Saya ingin semua properti keluarga jin Anda. Keir berkata dengan wajah dingin. Kemarahan di hati Frederick meledak seketika, matanya melebar dan dia berkata, Keir, kamu terlalu menipu. Tidakkah kamu meninggalkan sedikit jalan untuk keluarga jin saya? Ambil dan bunuh kami semua. Jika aku terlalu banyak menipu orang, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu ingin aku membunuh semua orang di keluarga jinmu sebelum kamu bersedia menyerahkan semua properti? Mengandalkan 3 tuan besar di belakangnya, Keir sama sekali tidak takut pada Frederick. Bahkan jika kamu membunuh semua orang di keluarga jin kami, kamu tidak akan pernah mendapatkan harta milik keluarga jinku. Jangan berpikir bahwa jika kamu dapat menemukan pendukung, aku tidak akan dapat menemukan mereka. Ketika pendukungku tiba, aku akan musnahkan keluarga Du Anda. Frederick menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Hahaha, kamu terlalu naif, jangan lupa bahwa keluarga jinmu bukan milikmu sendiri, Frederick. Setelah aku membunuhmu, properti keluarga jin secara alami akan diserahkan. Keir tertawa, lalu bertepuk tangan. Segera, seorang pria yang mengenakan jas dan kacamata kawat emas masuk, melihat penampilan orang itu, yang agak mirip dengan Frederick. Melihat orang itu datang, Frederick tercengang. Adik kedua, mengapa kamu kembali? Orang di sini adalah adik Frederick, Frankie Jin. Frederick memulai karirnya dengan 1 tangan, dan kemudian mensponsori adiknya untuk kuliah, dan kemudian membiarkan adiknya pergi ke perusahaannya untuk menjadi manajer umum Raja Kepiting. Frederick tidak mengerti mengapa saudaranya tiba-tiba kembali saat ini. Hanya saja Frankie tidak punya alasan untuk Frederick, tetapi berjalan ke arah Keir dan berteriak dengan hormat. Tuan Du. Sekarang jika saya menyerahkan keluarga jin kepada Anda sebagai kepala keluarga, apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan? Keir memandang Frankie dan bertanya. Tentu saja, saya akan memberikan semua properti keluarga jin kepada keluarga Du, dan keluarga jin saya juga bersedia bergantung pada keluarga Du dan menjadi keluarga yang berafiliasi. Frankie berkata dengan datar. Frederick, apakah kamu mendengar itu? Tanpamu, seluruh keluarga jin akan menjadi afiliasi dari keluarga Du kami. Keir memandang Frederick dengan bangga. Pada saat ini, Frederick hampir marah dengan kata-kata adik laki-lakinya, dan wajahnya memerah. Frankie, dasar binatang sialan, apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu katakan? Tentu saja aku tahu. Kamu telah bertanggung jawab atas keluarga jin selama bertahun-tahun, dan kamu memiliki kekayaan lebih dari beberapa keluarga besar di Kyoto. Bagaimana denganku? Aku hanya seorang manajer umum dengan gaji mati? Saya juga ingin menjadi kepala rumah, dan saya ingin menjadi sekaya bumi, dengan istri dan selir dalam kelompok. Frankie mengangkat kepalanya dan berteriak pada Frederick. Binatang, ini adalah dunia yang aku bangun sendiri, bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Setelah Frederick selesai berbicara, kemarahan muncul di sekujur tubuhnya, dan dia meninju Frankie dengan pukulan. Dia sendiri yang akan membunuh saudara berhati serigala ini. Frankie sangat ketakutan sehingga dia buru-buru bersembunyi di belakang Keir, sementara master hebat di belakang Keir bergerak dan menendang keluar. Frederick ditendang dengan keras, dan kemudian jatuh ke tanah, muntah darah. Frederick memelototi Frankie dan menggertakkan giginya, jika aku mati, semua yang ada di keluarga jin tidak akan jatuh ke tanganmu. Apakah itu bisa jatuh ke tanganku, maka aku tidak dapat membantumu. Pada saat itu, aku akan mengatakan bahwa kamu mati secara tidak sengaja, dan posisi kepala keluarga jin secara alami akan jatuh kepadaku. Dan aku juga tahu bahwa kamu memiliki beberapa wanita di luar, semuanya cantik dan anggun. Setelah kamu mati, aku bisa merawat mereka untukmu.
Melihat Frederick terluka dan jatuh ke tanah, Frankie berjalan keluar dari belakang Keir dengan wajah bangga dan berkata, "Binatang, binatang, kamu binatang." Frederick gemetar karena marah, dan darah menyembur keluar dari mulutnya lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berakhir di tempat dia sekarang. Pembalasan, ini mungkin pembalasan. Frederick menengadah ke langit dan menghela nafas. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang dia bunuh dalam hidupnya, dan dia mampu mencapai posisinya saat ini hanya dengan hati yang kejam. Tapi sekarang dia sedang dikhianati oleh adiknya sendiri, yang bisa jadi adalah pembalasan. Bunuh aku, bunuh aku. Frederick memejamkan matanya, pada saat ini, hatinya menjadi abu. Keir melirik Frankie, lalu menyerahkan belati kepadanya, "Pergi." Frankie terkejut, dia tidak berani mengambil belati Keir. Dia menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, "Tuan Muda Du, aku tidak berani. Jika kamu tidak membunuhnya, itu akan membuktikan bahwa kamu tidak setia pada keluarga Duku, maka aku akan membunuhmu." Wajah Keir menjadi dingin. Frankie gemetar seluruh, dia hanya bisa mengambil belati dengan gemetar dan perlahan berjalan menuju Frederick. Frederick memandang Frankie yang datang dan menatapnya tajam. "Binatang, kamu akan mati." Frederick menggertakkan giginya. Bagaimana aku mati, kamu tidak bisa melihatnya." Setelah Frankie selesai berbicara, dia mengangkat belatinya dan menikam Frederick. Dentang. Tepat ketika belati di tangan Frankie menusuk tubuh Frederick, tiba-tiba ada suara, dan belati di tangan Frankie terbang keluar. Frankie terkejut, sementara Keir terkejut, "Siapa?" Tiga tuan besar juga buru-buru melihat sekeliling. "Aku masih punya urusan untuk didiskusikan dengannya, kamu tidak bisa membunuhnya untuk saat ini." Mengikuti suara dingin, sesosok perlahan berjalan ke halaman. "Chen. Tuan Chen?" Melihat Dev datang, Frederick tampak terkejut sekaligus gembira. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev akan muncul saat ini hanyalah senjata ajaib. "Siapa kamu?" Keir memandang Dev dan bertanya dengan hati-hati. "Aku tidak mengatakannya sekarang, ini tentang bisnis." Dev berkata, berjalan menuju Frederick, dan kemudian menarik Frederick dari tanah. "Chen. Tuan Chen, kamu sangat baik, sangat baik." Frederick sangat bersemangat sehingga dia mulai tergagap. Jika bukan karena Dev, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. "Saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang beberapa bisnis, menyewa kapal pesiar, dan saya tidak menyangka akan tepat waktu." Dev tersenyum ringan. Mengatakan apa-apa lagi. "Tuan Chen, Anda dapat menggunakan perahu kapan saja. Hanya memberi perintah, Anda dapat memilih perahu mana saja, mengapa harus menyewanya?" Dev adalah penyelamat Frederick saat ini, jangankan Dev menyewa perahu, bahkan jika semua perahu diberikan kepada Dev, Frederick tidak akan ragu. "Teman, Anda dapat berbicara dengan saya tentang penyewaan kapal. Di masa depan, saya akan memiliki keputusan akhir di semua kapal keluarga Jin. Tapi kita memiliki beberapa masalah pribadi untuk ditangani sekarang. Tolong pergi. Sebaiknya jangan terlibat." Keir melihat bahwa Dev ada di sini untuk menyewa perahu, jadi dia berkata dengan dingin. Dev perlahan menatap Keir, dan tiba-tiba menyeringai, "Perahu keluarga Jin, Anda memiliki keputusan akhir. Apakah Anda putra Frederick?" Kata-kata Dev membuat wajah Keir langsung menjadi sangat dingin. "Wah, aku tidak berpikir kamu di sini untuk menyewa perahu, tetapi untuk mencari masalah, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Keir sedikit menyipitkan matanya, dan kemudian melambaikan tangannya, "Kalian bertiga, singkirkan dia." Tetapi setelah Keir selesai berbicara, tidak ada yang bergerak, jadi dia buru-buru berbalik, hanya untuk melihat mata ketiga tuan besar itu penuh dengan kengerian, gemetar di seluruh, dan tanahnya basah. Ketiga orang itu takut untuk buang air kecil. Saat mereka melihat Dev, mereka sangat takut sehingga buang air kecil. Meskipun Keir juga seorang seniman bela diri, keluarga Du terutama terlibat dalam bisnis, dan tidak terlalu memperhatikan urusan dunia seni bela diri. Tiga master hebat yang diundang berbeda, mereka sering memperhatikan forum seni bela diri, dan tentu saja mereka juga tahu reputasi Dev baru-baru ini.
Untuk dapat membunuh keberadaan Direktur Aliansi Seni Bela Diri Kyoto, untuk membunuh mereka bertiga, Dev dapat membuat mereka bertiga menjadi daging hanya dengan mengandalkan momentum yang meletus. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dengan celah kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin ketiga tuan besar ini tidak takut? Apa yang terjadi pada kalian bertiga? Keir menatap tiga tuan agung yang takut hingga buang air kecil, dan bertanya dengan wajah bingung. Tiga orang yang kamu temukan ini benar-benar buruk. Kamu melihat mereka kencing, mereka sangat bau. Dev mencibir, dan kemudian berkata kepada tiga tuan besar, tuanmu meminta kalian bertiga untuk melakukannya? Tidakkah kalian melakukannya denganku? Setelah Dev selesai berbicara, ketiga tuan besar itu berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk ketakutan. Tuan Chen ampuni hidup kami, Tuan Chen selamatkan hidup kami. Tiga tuan besar bersujud dengan putus asa dan memohon belas kasihan. Keir tercengang ketika dia melihat adegan ini, matanya penuh dengan horor. Anda harus tahu bahwa salah satu dari tiga tuan besar ini dapat berjalan menyamping di kota Nanhua, dan sekarang mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Pergi. Dev memandang tiga tuan besar yang berlutut dan memohon belas kasihan di depannya, dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kekuatan tuan besar sekarang lebih rendah daripada semut di depan Dev. Dev tidak tertarik untuk menghancurkan beberapa semut. Selain itu, Dev bukan orang yang haus darah seperti itu. Tiga tuan besar buru-buru berterima kasih kepada mereka, dan berbalik dan melarikan diri tanpa jejak. Hei hei. Keir memandangi tiga master hebat yang berlari tanpa bayangan, dan tiba-tiba panik. Ketiga orang ini adalah pendukungnya, dan sekarang setelah orang-orang itu melarikan diri, Keir tidak memiliki dukungan. Kamu masih belum keluar. Akan kubilang, aku akan melindungi keluarga Jin di masa depan, jangan membuat masalah lagi dengan keluarga Jin di masa depan. Dev berkata kepada Keir. Keir menggigil, mengangguk, lalu berbalik dan lari. Pada akhirnya, hanya Frankie yang tersisa, dia ingin lari dengan Keir, tetapi ditangkap oleh Frederick. Frankie menangis dan berlutut di depan Frederick. Kakak, aku salah, tolong maafkan aku, maafkan aku. Saya juga dipaksa oleh Keir itu, saya tidak akan pernah berani lagi. Frankie memeluk paha Frederick, dengan banyak ingus dan air mata. Dev memandang dua saudara, berbalik dan berjalan ke aula. Bagaimana mengatasi hal semacam ini, Dev tidak peduli, itu masalahnya sendiri. Frederick memelototi Frankie, telapak tangannya terangkat tinggi. Saudaraku, maafkan aku, maafkan aku. Orang tua kita meninggal lebih awal. Kamu membesarkanku. Kamu adalah kakak laki-laki dan kerabatku. Saya salah. Frankie memohon dengan getir. Plak. Frederick menampar wajah Frankie dengan tamparan dan melepas kacamatanya. Pergi dari sini, kamu tidak akan lagi menjadi bagian dari keluarga Jinku, dan aku tidak sudi memiliki adik laki-lakimu. Pergi. Frederick gemetar dan meraung. Melihat ini, Frankie bangkit dan berlari. Frederick menyeret tubuhnya yang lelah ke aula, dan pada saat ini Dev sedang duduk di kursi sambil minum teh. Frederick berdiri di samping Dev. Dia tidak berani duduk. Duduk. Dev berkata perlahan. Frederick hanya duduk dan menghela nafas berat, seolah-olah dia telah bertambah tua dalam sekejap. Dikhianati oleh orang yang paling dekat denganmu adalah pukulan besar bagi semua orang. Setelah beberapa saat, Frederick sedikit melambat, dan kemudian bertanya kepada Dev, Tuan Chen, kapan Anda akan menggunakan perahu? Saya akan mengirim seseorang untuk segera bersiap. Aku akan menggunakannya pagi-pagi, kamu siapkan kamar untukku sekarang, aku akan istirahat sekarang. Kata Dev. Oke. Frederick mengangguk. Wushan, yang terletak di perbatasan barat daya, memiliki pepohonan hijau yang rimbun sepanjang tahun dan iklim yang menyenangkan. Namun, lingkungan seperti inilah yang membuat tempat ini di barat daya menjadi beracun, dan budidaya merajalela. Di sebuah gua alam di Wushan, terdapat sekelompok pembudidaya jahat bernama Lembah Pembunuh, karena dunia seni bela diri mengejar dan membunuh pembudidaya jahat, yang membuat Lembah Pembunuh pindah ke pegunungan untuk bertahan hidup.
Sejarah lembah pembunuh tidak lama, tetapi dengan bantuan sihir, penguasa lembah pembunuh, Orlando King, juga telah mencapai ranah Wuhou setengah langkah. Pada hari ini, di pintu masuk lembah pembunuh, seseorang muncul di sana. Begitu muncul, beberapa orang bergegas keluar entah dari mana dan mengepung orang-orang. "Kamu siapa?" tanya seorang penjaga di gerbang lembah pembunuh. "Pergi dan laporkan ke master sektemu, dan katakan bahwa Douglas Chu, pemimpin aliansi seni bela diri Kyoto, meminta untuk bertemu denganmu." Douglas meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ketika para penjaga mendengarnya, mereka ternyata adalah pemimpin dari aliansi seni bela diri. Mengetahui bahwa lembah pembunuh mereka berkonflik dengan aliansi seni bela diri, itu tidak cocok. Tujuan pembentukan aliansi seni bela diri adalah untuk mempromosikan seni bela diri dan memberantas pembudidaya jahat. "Apakah kamu tidak segera pergi?" Wajah Douglas berubah sedikit dingin. Kamu tunggu." Seorang penjaga menggigil ketakutan dan bergegas masuk ke dalam lubang. Pada saat ini, Master Sekte Lembah Penjahat, Orlando King, sedang berlatih di sekitar Orlando King. Tengkorak yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di udara. "Tuan Sekte, ini tidak baik, Tuan Sekte, ini tidak baik." Penjaga dengan cemas bergegas ke tempat di mana Orlando King berlatih. Orlando King membuka matanya, dan kemudian meraih penjaga dengan cakar. Sebuah kekuatan hisap besar menyedot penjaga tepat di depan Orlando King, dan tangan Orlando King dengan erat meraih leher penjaga itu. "Berapa kali aku mengatakan bahwa saat aku sedang berlatih, jangan pernah ganggu aku." Orlando King tampak marah. Penjaga itu tersipu dan berkata dengan ekspresi ngeri, "Master Sekte, bela diri. Aliansi seni bela diri ada di sini." Setelah penjaga itu tergagap, ekspresi Orlando King berubah dan dia melepaskan penjaga itu. "Apa yang telah terjadi?" tanya Orlando King. Uhuk, penjaga itu terbatuk, dan kemudian berkata, "Pemimpin, ada seseorang di luar, yang mengaku sebagai pemimpin aliansi seni bela diri Kyoto, bernama Douglas Chu, dia ingin bertemu Anda." "Apakah dia sendirian?" Orlando King terus bertanya. "Ya, saya hanya melihat satu orang." Penjaga itu mengangguk. Orlando King mengerutkan kening, apa yang dia lakukan ketika dia ingin bertemu? Bagaimana dia menemukan tempat ini? Meskipun hanya ada satu orang, Orlando King tahu kekuatan Douglas, jika dia benar-benar ingin bertarung, Douglas dapat membalikkan lembah pembunuh. Setelah ragu-ragu sejenak, Orlando King bangkit dan mengikuti penjaga itu keluar. Sekarang setelah mereka menemukan pintu masuk gua, Orlando tahu bahwa tidak ada cara untuk bersembunyi. Orlando King mengikuti penjaga ke pintu, dan benar saja, dia melihat Douglas menunggu sendirian di pintu. Orlando King melirik Douglas, dan kemudian mengedipkan mata pada penjaga di sampingnya. Penjaga itu mengangguk, dan segera memeriksa ke kejauhan. Itu harus diperiksa untuk melihat apakah ada penyergapan di kejauhan. "Tidak perlu memeriksa, aku datang sendiri." Douglas tersenyum ringan. "Saya berharap pemimpin aliansi, lembah pembunuh kami semua bersembunyi di gua ini, mengapa Anda harus membunuh kami semua?" Orlando King bertanya dengan hati-hati. Douglas tersenyum, "Siapa bilang aku di sini untuk membunuhmu? Aku di sini hanya untuk berbicara denganmu tentang sesuatu." "Bicara tentang berbagai hal?" Wajah Orlando King tidak terbayangkan, "Pemimpin aliansi seni bela diri Kyoto yang bermartabat, Anda datang ke lembah pembunuh saya untuk membicarakan berbagai hal? Kami adalah kultivator jahat. Di mata kalian, kami adalah orang sesat. Kami harus dieksekusi. Bagaimana kita bisa membicarakan berbagai hal bersama?" Aku berkata, "Aku di sini untuk membicarakan banyak hal. Jika aku ingin membunuhmu, mengapa aku harus berbicara omong kosong denganmu? Bahkan jika aku datang sendiri, siapa di sekte lembah pembunuhmu yang bisa menghentikanku?" Douglas berkata dengan sangat arogan. Namun, dia memiliki modal yang arogan. Dengan kekuatannya, tidak ada seorang pun di sekte-sekte lembah yang dapat menandinginya. Orlando King tertegun sejenak, tetapi itu sama setelah memikirkannya, jadi dia membuat isyarat undangan, "Saya berharap pemimpin aliansi, lalu mari kita bicara di dalam."
Douglas berjalan ke gua dengan Orlando King, dan kemudian pergi ke aula, di mana Orlando meminta Douglas untuk duduk. Douglas melihat aula, meskipun ukurannya tidak besar, tetapi didekorasi dengan baik. Saya berharap Tuan, jika ada sesuatu, mari kita bicara sekarang. Orlando bertanya kepada Douglas. Douglas memandang para penjaga di sekitarnya dan tersenyum ringan, Tuan Lembay, apa yang saya katakan adalah rahasia, jadi saya tidak ingin orang lain tahu. Ketika Orlando mendengar ini, alisnya berkerut. Jika semua orang diusir, Orlando akan sedikit takut menghadapi Douglas sendirian. Douglas melihat pikiran Orlando dan mencibir, Tuan Lembay, jika aku membunuhmu, bahkan jika penjaga ini ada di sini, mereka tidak dapat menghentikanku. Kalian semua mundur. Setelah Orlando mendengar ini, dia melambaikan tangannya secara langsung, menyebabkan semua bawahannya mundur. Setelah semua orang mundur, Orlando memandang Douglas, Tuan Aliansi Ju, dapatkah Anda mengatakannya sekarang? Aku menemukanmu di sini kali ini, aku mau kamu membunuh seseorang. Kata Douglas. Drake mengangguk. Pembunuhan? Orlando King tertegun sejenak, dan kemudian tertawa, saya harap pemimpin aliansi berhenti bercanda. Jika Anda ingin membunuh orang di aliansi seni bela diri Kyoto, kenapa Anda masih perlu menemukan saya? Mungkinkah pemimpin aliansi ingin menggunakan saya untuk membunuh orang, dan akhirnya menangkap saya untuk membuka jalan bagi karir Anda sendiri? Orlando tidak bodoh, ada orang-orang di aliansi seni bela diri Kyoto yang lebih kuat darinya. Terlebih lagi, mereka adalah pembudidaya jahat, dan Douglas datang untuk menemukannya untuk dibunuh, bukankah dia takut diketahui oleh sekte lain dan keluarga bangsawan? Seorang pemimpin aliansi seni bela diri bekerja sama dengan pembudidaya jahat, yang merupakan berita bagus. Oleh karena itu, Orlando berpikir bahwa Douglas hanya ingin memanfaatkannya, dan setelah dia membunuh seseorang, Douglas menangkap dirinya sendiri untuk membuktikan kemampuannya. Tuan Lembah, Anda salah paham, hanya saja orang ini. Saya tidak bisa melakukannya sendiri, jadi saya ingin meminta Anda melakukannya. Douglas menjelaskan dengan sedikit senyum. Kamu tidak pandai melakukannya. Ada begitu banyak sekte dan keluarga bangsawan di aliansi seni bela dirimu. Tidak bisakah kamu menemukan seseorang? Mengapa kamu menemukanku? Untuk mengatakan bahwa tidak ada konspirasi di sini, siapa yang akan percaya? Jangan membicarakan masalah ini. Orlando memiliki wajah tegas, dia tidak akan membunuh untuk Douglas. Wajah Douglas sedikit dingin, dan kemudian dia memandang Orlando, Tuan Lembah, sepertinya Anda tidak memikirkannya. Tidak, bahkan jika kamu mencuci darahku hari ini, aku tidak akan digunakan olehmu. Setelah Orlando selesai berbicara, dia siap untuk tantangan. Bagaimana jika itu perintah? Apakah kamu masih tidak mau mendengarkan? Douglas bangkit perlahan, matanya dingin. Perintah? Orlando mendengus dingin. Saya bukan dari aliansi seni bela diri Anda, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memerintah saya? Apakah saya tidak memenuhi syarat? Douglas mencibir, perlahan mengeluarkan token, dan kemudian menunjukkannya di depan Orlando. Ketika Orlando melihat token, dirinya tertegun sejenak, dan matanya terbuka lebar. Ini. Orlando membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Douglas menghentikannya dengan isyarat. Lembah pembunuhmu sangat tersembunyi, kamu tidak memikirkannya, mengapa aku menemukannya dengan mudah? Wajah Douglas penuh dengan kebanggaan, sekarang, bisakah kamu mendengarkan perintahku? Orlando King tidak bangun dari keterkejutan saat ini, tetapi dia masih menundukkan kepalanya, bawahan menerima perintah. Oke, aku punya informasi tentang orang yang akan kamu bunuh di sini. Tidak peduli kamu bisa membunuhnya atau tidak, kamu tidak boleh menyebut namaku, anggap saja aku belum pernah ke sini, mengerti? Douglas mengeluarkan sebuah amplop dan melemparkannya ke atas meja. Ikuti perintahmu, kata Orlando dengan hormat. Douglas pergi, dan Orlando mengambil amplop itu dan membukanya, ada foto di dalamnya, itu adalah Dev. Orlando hanya meliriknya dan menyimpan amplop itu, tetapi saat ini, dia masih shock. Pemimpin aliansi seni bela diri sebenarnya memiliki identitas lain. Di forum bela diri, tiba-tiba ada banyak posting yang mencari jejak Dev.
Selain itu, jumlah hadiahnya lebih besar dari yang lain, dan beberapa orang bahkan menggunakan berbagai ramuan obat dan sumber daya untuk ditukar dengan keberadaan Dev. Kali ini, hampir banyak orang di dunia seni bela diri yang mencari keberadaan Dev. Bahkan beberapa prajurit bawaan, Grandmaster dan sejenisnya, juga bertanya di mana-mana. Sekarang Dev telah menjadi roti yang harum. Pada saat ini, di aula keluarga Dong di Kyoto, Lexington Dong, kepala keluarga Dong, sedang duduk di kursi, sementara Jackson berdiri di sampingnya. Jax, aku dengar kamu memiliki hubungan yang baik dengan Dev itu, apakah kamu tahu di mana dia? Lexington Dong bertanya. Ayah, kenapa kamu tanyakan itu? Apakah kamu juga tertarik dengan harta karun di tubuh Dev? Jackson bertanya. Sial, keluarga Dong kita tidak memiliki harta, bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Wajah Lexington Dong menjadi dingin, dan tubuh Jackson gemetar ketakutan. Aku hanya mengagumi Dev ini dan ingin bertemu dengannya. Orang ini adalah bakat yang langka. Mata Lexington Dong menunjukkan kecemburuan, jika Anda dapat memiliki setengah dari bakat Dev, keluarga Dong kami akan penuh harapan. Ayah, aku sudah bekerja sangat keras sekarang. Jackson memutar matanya, dan kemudian melanjutkan, aku tidak tahu di mana Dev selama ini, tapi aku bisa bertanya, begitu banyak orang mencarinya, dia diperkirakan bersembunyi. Ya, tanyakan dengan hati-hati. Jika kamu dapat menemukan Dev itu, kamu dapat membawanya pulang. Di keluarga Dong kita, saya tidak berpikir ada beberapa orang yang berani membobol keluarga pejabat Dong. Lexington Dong berkata dengan ringan. Oke, aku akan pergi dan mencari tahu. Jackson mengangguk dan kemudian berjalan keluar. Setelah Jackson pergi, pengurus rumah tangga di samping Lexington Dong segera mencondongkan tubuh ke telinga Lexington Dong dan membisikkan beberapa patah kata. Ekspresi Lexington Dong sedikit berubah, jadi, pesan itu benar-benar disebarkan oleh anak dari keluarga Ning itu? Ya, meskipun Zeke menggunakan tanda tangannya, saya masih menemukan bahwa Zeke terluka, yang sebagian besar adalah apa yang dilakukan Dev. Tampaknya keluarga Ning telah lama mengetahui rahasia kristal naga pada Dev. Dan saya juga menemukan bahwa Dev pernah mengikuti Zeke dan Krill Gu Raja Barat Laut ke Pulau Naga, tetapi sekarang rumah Gu telah hancur, Krill Gu sudah mati, dan Zeke bukan tandingan Dev, jadi dia menaruh rahasia ini supaya menyebar. Tujuannya adalah membuat Dev menjadi sasaran publik, biarkan semua orang lebih memperhatikan Dev, dan kemudian bunuh dia. Kata kepala pelayan dengan tenang. Ya, anak dari keluarga Ning ini benar-benar berbahaya. Dia jauh lebih kuat dari keluarga kita. Kita harus bekerja keras untuk menemukan Dev itu dulu. Mata Lexington Dong sedikit menyipit, dan ada kilatan di matanya. Tuan, apakah Anda benar-benar berencana untuk menemukan Dev, dan membiarkan dia tinggal di rumah Dong, dan kami memberikan perlindungan? Anda benar-benar tidak ingin kristal naga di tubuh Dev? Tanya kepala pelayan. Lindungi dia. Mulut Lexington Dong berkedut, Dev itu menyinggung aliansi seni bela diri dan keluarga naga, dan sekarang hampir menyebabkan seluruh komunitas seni bela diri memburu, bagaimana keluarga Dong kita bisa memiliki kekuatan untuk melindunginya. Kamu juga tahu temperamen Jackson. Aku tidak mengatakan itu, bagaimana dia bisa menemukan Dev itu. Ketika aku menemukan Dev itu, aku akan mendapatkan kristal naga terlebih dahulu, dan untuk hidup dan mati Dev, bahkan jika aku tidak melakukannya, percayalah, dia tidak akan bertahan lama. Anda memang pintar, kepala pelayan itu langsung menyanjung. Di atas laut yang luas, sebuah kapal pesiar mewah mengapung di atasnya. Di kapal pesiar besar, kecuali beberapa staf, hanya Dev sendirian. Dev mengunci diri di kamar dan mulai berlatih terus-menerus. Jika jiwa yang baru lahir dapat dikultivasikan beberapa waktu yang lalu, Dev pasti akan menyelamatkan ibunya dan Yuki. Hanya saja sangat sulit untuk mengolah jiwa yang baru lahir. Pada tahap jiwa yang baru lahir, ia hampir memiliki tubuh yang abadi. Selama jiwa yang baru lahir tidak mati, bahkan jika tubuh dihancurkan, itu masih dapat membentuk kembali tubuh. Pada tahap jiwa yang baru lahir, dia hampir bisa menjadi abadi di mata orang biasa. Pada saat ini, di ruang kendali kapal pesiar, beberapa anggota staf sedang mengobrol.
Karena kapal pesiar mengapung di laut, mereka tidak perlu mengoperasikan apapun, cukup makan, tidur, dan mengobrol santai setiap hari. Bagaimanapun, ada upah, dan upahnya sangat tinggi, jadi staf ini juga sangat senang. Bro, bagaimana menurutmu bos berpikir? Dengan kapal pesiar sebesar ini, hanya membawa satu orang dan mengambang di laut sepanjang hari tanpa pergi, bukankah kapal pesiar ini sia-sia? Jangan bicara tentang itu, mungkin orang sudah membayarnya, atau bahkan membeli kapal pesiar. Kita hanya perlu masuk ke tempat kerja untuk mendapatkan uang. Itu benar, sangat mudah. Ini hanya mengambang di laut sepanjang hari, tetapi tidak bertemu bajak laut. Saya mendengar bahwa bajak laut Pulau Tengkorak sangat kejam, dan mereka memanggang orang secara langsung. Berhenti bicara omong kosong. Itu semua bohong. Di mana ada Pulau Tengkorak? Aku sudah berlari selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah bertemu bajak laut. Tepat ketika beberapa anggota staf sedang mengobrol, beberapa speedboat tiba-tiba muncul di laut di sekitar kapal pesiar. Kecepatan speedboat sangat cepat, dan di belakang setiap speedboat ada semprotan putih. Melihat beberapa speedboat akan menabrak yacht, saya melihat beberapa sosok melompat dari speedboat. Di kapal pesiar yang tingginya lebih dari 20 meter, beberapa orang melompat ke geladak tanpa alat apapun. Jika staf melihat adegan ini, mereka pasti akan menganga. Orang-orang ini semua mengenakan pakaian hitam, dan di dada kiri pakaian itu, mereka semua memiliki sulaman pola tengkorak. Setelah naik kapal pesiar, beberapa orang langsung menuju ruang kendali. Dengan satu tendangan, pintu ruang kendali dibuka, dan beberapa anggota staf berhasil dikendalikan. Melihat seseorang tiba-tiba masuk, terutama melihat pakaian beberapa orang, beberapa anggota staf gemetar ketakutan. Karena mereka telah mendengar bahwa para perompak di Pulau Tengkorak mengenakan pakaian seperti ini. Mereka tidak percaya sekarang, tetapi sekarang melihat bajak laut ini benar-benar muncul di depan mereka, mereka semua terkejut. Berapa banyak orang di kapalmu? Kumpulkan mereka semua di dek untukku. Seorang bajak laut dengan tengkorak merah di dada kiri meneriaki seorang anggota staf. Kaki anggota staf itu sangat ketakutan sehingga jika seseorang tidak membawanya, dia akan jatuh ke tanah sejak lama. Kakak, kapal pesiar kami hanya memiliki satu penumpang, dan menghitung staf kami, hanya ada 15 orang. Anggota staf itu tergagap. Plak. Saya melihat bahwa bajak laut itu menampar wajah staf. Sialan, siapa yang kamu ajak bercanda? Dengan kapal pesiar sebesar ini, hanya satu penumpang yang pergi ke laut? Bajak laut itu jelas tidak percaya. Staf dilumuri darah, dan berkata dengan ekspresi sedih, saudaraku, sungguh, hanya ada satu penumpang. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan memeriksa. Melihat ini, bajak laut itu mengedipkan mata pada bajak laut lainnya, yang langsung pergi untuk memeriksa. Segera, semua staf bergegas ke geladak. Pada saat ini, Dev sedang berlatih bersila di sebuah ruangan. Bang! Tiba-tiba ada suara keras, dan pintu ditendang terbuka. Dev tiba-tiba membuka matanya, dan sebelum Dev bergerak, dua pisau cerah sudah berada di leher Dev. Jangan bergerak, aku akan menghajarmu sampai mati. Dev melirik orang-orang yang masuk. Semuanya mengenakan pakaian hitam, dan napas di tubuh mereka terpancar, yang semuanya adalah kekuatan master kecil. Awalnya, Dev ingin melakukannya, tetapi dia merasa bahwa kedua orang ini hanyalah master kecil, jadi Dev membatalkan rencana untuk melakukannya. Dia tahu bahwa orang-orang ini pasti tidak ada di sini untuk menemukannya. Lagi pula, tidak ada yang akan mengirim dua orang dengan kekuatan seorang master kecil untuk menemukannya. Bukankah itu sama dengan dikirim ke kematian? Dua kakak laki-laki, siapa kalian? Apa yang kamu inginkan? Katakan saja padaku, selama kamu tidak menyakitiku. Dev pura-pura takut dan bertanya. Kami adalah bajak laut Pulau Tengkorak. Ketika kamu jatuh ke tangan kami, kamu akan menganggap dirimu tidak beruntung. Setelah salah satu perompak selesai berbicara, dia membawa Dev dan pergi ke geladak. Hei, benar-benar hanya ada satu penumpang. Setelah mencapai dek, seorang bajak laut berkata kepada bajak laut dengan tengkorak merah di dadanya. Melihat selusin orang yang gemetaran di depannya, bajak laut dengan tengkorak merah di dadanya mengerutkan kening.
Sial, ini benar-benar nasib buruk. Setelah mengutuk, dia berkata, hanya beberapa orang ini, bawa mereka semua kembali. Kepala, orang-orang ini semua adalah orang biasa, dan tidak ada seniman bela diri. Saya tidak tahu apakah bos akan marah setelah kembali? Seorang bajak laut bertanya dengan hati-hati. Ayo kembali dan bicara. Bajak laut dengan tengkorak merah di dadanya melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Segera, kapal pesiar mulai dan melaju ke arah matahari. Dev dan yang lainnya dikunci di ruangan yang sama lagi, dan staf di dalamnya gemetar ketakutan, dan beberapa masih menangis. Hanya Dev yang memandang laut tanpa batas di luar jendela dengan acuh tak acuh. Dev tidak mengerti mengapa dia menjadi bajak laut karena kekuatannya sebagai master. Meskipun kekuatan master tidak ada apa-apanya di dunia seni bela diri di beberapa kota besar, itu juga sangat kuat di beberapa kota kecil di tingkat ketiga dan keempat. Sama seperti kota Nanhua dan Hongcheng, meskipun ekonominya berkembang, tidak banyak pejuang di dunia seni bela diri, dan bahkan ada lebih sedikit master. Kekuatan Tuan pergi ke tempat yang begitu kecil, itu juga dihormati. Bagaimana dia bisa pergi ke laut dan menjadi bajak laut? Saya tidak ingat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengemudi, dan perlahan sebuah pulau kecil muncul di pandangan semua orang. Saya melihat pulau kecil ini tidak besar. Ada batu gundul di mana-mana, dan hampir tidak ada tanaman yang terlihat. Setelah mendekat, Dev dan yang lainnya digiring ke speedboat lalu berlayar ke pulau. Saat mendarat di pulau itu penuh dengan kerangka hewan yang bisa dilihat di mana-mana, berserakan di mana-mana. Namun, di antara kerangka ini, Dev dengan tajam menemukan bahwa masih ada banyak kerangka manusia. Hanya saja tulang tengkoraknya hilang. Dan pulau kecil ini memiliki bau darah yang kental. Bersambung ke episode 117. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.